Mac and cheese atau hidangan makaroni dan keju merupakan comfort food orang Amerika. Anak-anak sampai lansia mengenalnya dan menyantapnya. Namun, tak banyak yang tahu bahwa makanan ini dipopulerkan oleh Thomas Jefferson, Presiden Amerika Serikat ketiga. Namun wujudnya agak berbeda dengan yang kita kenal sekarang. Pada masa depresi sekitar 1937, produk mac and cheese buatan Kraft Dinner yang siap dalam 9 menit membuat hidangan ini jadi makanan pokok warga Amerika. Mac and cheese semakin menjadi favorit di akhir tahun 2000-an ketika restoran-restoran yang menjadikan mac and cheese menu utama bermunculan. Mojito adalah minuman khas Kuba yang memiliki kombinasi rasa asam dan mint. Orang Kuba menyebutnya mojito dari bahasa Latin. Pada awalnya orang Kuba tidak bisa mengonsumsi alkohol secara langsung. Versi asli mojito mengandung 40% alkohol. Namun kemudian mojito dimodifikasi menggunakan air soda sebagai pengganti alkohol. Inilah yang disebut versi mojito tanpa alkohol atau virgin mojito. Jadi alasan kami memilih hidangan kami yaitu mac and cheese dan mojito mango, yaitu karena keduanya memiliki bahan-bahan yang mudah didapatkan, mudah dibuat dan juga praktis. Kemudian kenapa kami memilih mojito mango sebagai minuman pendamping kami? Yaitu karena mojito mango itu berbahan soda yang menyegarkan, di mana akan cocok mendampingi mac and cheese yang memiliki rasa gurih. Bahan yang kita gunakan untuk membuat hidangan ini antara lain ada makaroni, keju, susu, smoked beef, garam, lada bubuk, garlic powder, mentega, oregano, dan beberapa bahan pelengkap lainnya. Sedangkan untuk alat, kita menggunakan panci, sendok kayu, parutan, pisau, piring, sendok, dan kompor. Sedangkan untuk membuat mojito mangonya, kita hanya memerlukan 2 bahan saja, yaitu jus mangga dan Sprite. Biaya pembuatan dan penjualan kami dapat didata seperti berikut. Yang pertama tuh harga produksi. Harga produksinya itu ada fixed cost dan variable cost. Fixed cost kami sekitar Rp1.880.000. Lalu variable cost kami sekitar Rp1.548.000. Lalu jika ditotalkan semuanya jadi Rp3.428.000. Lalu harga jualan kami yang kedua. Harga jualan kami itu makanannya Rp30.000 per porsi, lalu minumannya Rp15.000 per porsi, sehingga total harga jualan kami itu Rp45.000 per porsi. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Kedua, rebus makaroni sampai empuk. Tambahkan sedikit minyak ketika merebus, tiriskan. Yang ketiga, tumis bawang putih, bawang bombay sampai wangi dan layu. Masukkan smoked beef, aduk sesekali sampai matang. Yang keempat, masukkan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan air secukupnya. Aduk-aduk, tambahkan susu cair, keju parut, aduk-aduk sampai keju larut. Tambahkan bumbu, masukkan makaroni, aduk rata, tunggu sampai larutan susu meresap. Dan mac and cheese pun siap dihidangkan. Siapkan jus mangga, Sprite, dan gelas. Masukkan jus mangga ke dalam gelas, lalu tambahkan Sprite. Dan agar mojito terasa lebih segar, bisa juga ditambahkan es batu. Dan mojito mangga pun siap dihidangkan. Kendala saat mengerjakannya dan solusinya. Yang pertama itu saat pembuatan. Satu kendala yang kami dapati itu pemberian waktu saat pembuatan, karena anggota kami tuh cukup sedikit, jadi kami membutuhkan waktu yang lebih. Namun solusinya itu yang kami berikan kalau kami itu harus lebih cekatan dalam pembuatannya. Lalu yang kedua itu ada penjualan. Saat penjualan ini tentu saja banyak kendalanya, yang salah satunya itu pembeli kurang tertarik dengan makanan kita. Dengan seperti itu pembeli kurang yakin karena kami adalah anak SMA yang memasaknya. Namun solusinya kami dapat memberikan tester, lalu juga kami akan mendapatkan promosi-promosi untuk pembeli. Kemudian metode promosi yang kami pilih ialah personal selling, di mana kami akan bertatap muka langsung dengan calon pembeli untuk memperkenalkan produk kami.
Kenapa kami menggunakan metode tersebut? Karena sasaran pembeli kami adalah siswa-siswi SMAN 78. Maka akan lebih mudah kami untuk mempromosikannya melalui tatap muka. Jadi dalam memulai usaha mac and cheese dan mojito mango ini kita mengalami kesulitan di awal karena kita berempat ini masih awam dalam dunia wirausaha. Lalu kita juga masih awam dalam dunia masak memasak, dan di sini kita diharuskan untuk membuat suatu usaha masakan dan minuman. Jadi itu kita di awal cukup kagok, tapi kita bekerja sama agar kita bisa menjadi terbiasa dengan ini semua. Lalu untuk masalah penjualannya, kita sebenarnya tidak mengalami banyak kesulitan karena untuk mac and cheese dan mojito kita mengambil target para remaja. Nah, para remaja tuh suka banget sama yang berbau keju-keju atau smoked beef yang kayak mac and cheese gini karena makanannya cukup populer dan kekinian. Ya, jadi kita tidak mengalami banyak kesulitan dalam penjualannya. Yang kita dapatkan dalam pembelajaran wirausaha makanan dan minuman ini, kita tuh jadi tahu banyak segala sesuatu tentang wirausaha, mulai dari susahnya merintis suatu usaha, kesulitan dalam pembuatan, mencari pelanggan yang cocok, dan karena ini makanan dan minuman, kita harus tahu bagaimana sih selera lidah Indonesia. Nah, terus karena kita belajar untuk merintis usaha ini secara berkelompok, kita jadi tahu bagaimana cara kita untuk menghadapi masalah-masalah yang datang bersama. Jadi di sini tidak ada yang kerja sendiri, kita belajar untuk bekerja sama. Lalu kita juga jadi tahu bagaimana sih caranya membagi tugas secara rata dan saling tolong menolong untuk menyukseskan usaha yang kita rintis bersama.